Mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan di hati kita masing-masing mengakui bahwa ibadah pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan yang senantiasa memberkati umatnya. Amin. Mari kita pujikan PKJ nomor 2 bait yang pertama, Mulia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah pada malam hari ini. Kuduskanlah hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Pakai ruangan kami sehingga kami benar-benar bisa mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar firman yang disampaikan berasal dari-Mu, bukan kehendaknya. Tolong Tuhan Yesus, tolong singkirkan roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami. Jadikanlah kami benar-benar bisa fokus beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ke-14. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membaca dalam hati di rumah masing-masing. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya serta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dalam hati, dan lebih berbahagia lagi bagi kita semua yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita masuk dalam pujian kembali. Kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membaca Alkitab dan saya tekankan di sini ayat natsnya di ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, kita sudah membaca Alkitab kita ini tadi, bahwa di situ diceritakan
Tuhan sedang membuang bangsa Israel ke Babel. Ya, itu nggak tahu itu hukuman, nggak tahu itu apapun itu sebutannya, tapi di situ jelas-jelas dikatakan bahwa memang itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan, itu adalah rencana dari Tuhan. Dan pastinya di ayat yang ke-11 tadi, rencananya sungguh indah, rancangannya mulia untuk masa depan bangsa Israel. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bangsa Israel yang pastinya merasakan sedih, merasakan kecewa, merasa marah gitu kepada Tuhan, ya memang. Tapi kembali lagi, bangsa Israel harusnya bisa mengucap syukur bahwa itu semua adalah rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi bangsa Israel. Sama Bapak Ibu, sama dengan halnya kita sekarang yang mengalami pandemi corona. Ada dari kita yang sedih, kecewa, marah-marah pasti. Ada beberapa dari kita yang di PHK karena perusahaan yang di tempat kita bekerja saat itu mengalami kerugian, mengalami bangkrut. Mungkin dari kita yang baru lulus kuliah, lulus sekolah, kita mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkannya karena ya banyak perusahaan-perusahaan tutup dan perusahaan-perusahaan yang masih buka tidak menerima lowongan baru. Begitu mengecewakan, begitu menyedihkan ya. Terlebih bagi kita yang pernah terjangkit corona, kita pasti merasakan sakitnya bagaimana, kita pasti merasakan dikucilkan tetangga kita bagaimana, itu pasti kita merasakan dengan hebatnya. Tapi kembali lagi sesuai firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa itu semua adalah rencana Tuhan, itu semua adalah rancangan Tuhan, dan pastinya kita harus mengucap syukur, kita harus tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena rancangan dan rencana Tuhan itu tadi indah dan bahkan penuh harapan untuk masa depan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Di masa pandemi ini kita harus bisa menjadi berkat. Kenapa kalau kita bisa harus menjadi berkat? Ini kesempatan kepada kita menunjukkan bahwa kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus, ya harusnya kita bisa menjadi berkat. Karena kembali lagi, hidup ini hanya sementara Bapak Ibu, hidup ini tidak selamanya. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, jangan saya yang nyanyi Bapak Ibu, lebih baik yang nyanyi tim musik. Mari kita nyanyikan bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Ya Bapak Ibu, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan secara bersama-sama ini tadi, diingatkan bahwa kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Ayo Bapak Ibu, mari, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun kedudukan kita di dalam pekerjaan, dimanapun kita tinggal, kepada siapapun orangnya, baik itu seiman maupun tidak, mari
kita menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, jangan sampai kita menjadi beban. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita umat Allah, kita pengikut Yesus, bahwa hidup kita harus penuh kasih, hidup kita harus menjadi berkat. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, siapapun kita, sekecil apapun itu, mari kita mencoba untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Contoh yang simpel, di gereja kita sekarang ada program syutingan untuk ibadah rebuan, untuk ibadah mingguan. Ya mari kita dukung, apapun itu, caranya bagaimana kita mendukungnya, simple. Bapak Ibu yang bisa mengoperasikan kamera atau bisa merekam audio, bisa bergabung di dalam tim yang menyunting setiap hari Minggu dan hari Rabu itu tadi. Bisa menanyakan jadwalnya kepada pengurus blog. Juga bisa mungkin Bapak Ibu yang ada berkat lebih, ada berkat keuangan yang lebih, bisa paling tidak mengirim gorengan gitu ke gereja, supaya nanti yang nyuting supaya ya paling tidak ada kelaparan lah. Atau ya setidaknya Bapak Ibu, setidaknya mari kita mendoakan bagi tim yang nyuting di gereja itu bisa diberkati Tuhan dengan kesehatan, supaya masih fit kondisinya, supaya bisa nyuting sampai pandemi ini berakhir Bapak Ibu. Cara yang mudah lagi untuk menjadi berkat di lingkungan kita, yaitu dengan cara 3M Bapak Ibu. Macak mana salah, maaf salah Bapak Ibu, bukan. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan apa Bapak Ibu? Oh ya, mengerumuni orang. Bukan, salah. Yang ketiga, menjauhi kerumunan, menjaga jarak Bapak Ibu. Jadi kita bisa lakukan itu di masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Dan terlebih kalau ada tetangga kita atau saudara kita yang terjangkit virus corona, tolong jangan dikucilkan, jangan dijauhi. Ya memang dijauhi, tapi setidaknya kita tidak ngerasani di tetangga kita, wong iku lho kena corona, jadi kancani, tidak boleh Bapak Ibu. Tetap kita harus mendoakan, tetap kita sebagai tetangga harus mensupport, tidak tahu itu makanan, tidak tahu itu doa, tetap kita harus mensupport mereka. Begitu Bapak Ibu, semoga firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita mengambil saat atau sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami bisa mentaati firman-Mu, jadikanlah kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, siapapun kami, apapun kedudukan kami. Tolong ajarlah kami untuk selalu bisa menjadi berkat bagi sesama kami, agar nama-Mu selalu dipuji dan mereka bisa tahu bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kumpulkan persembahan kita yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 450, ayat yang pertama saja. Hidup kita yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa syafaat. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tenaga medis pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri Tuhan. Berkati tenaga medis yang sedang
bertugas. Kiranya Tuhan menyertai dalam tugasnya demi memberantas virus COVID-19 ini. Tuhan berkati juga program vaksinasi yang dilaksanakan oleh negara ini. Kiranya program ini dapat berjalan dengan lancar dan virus COVID-19 ini cepat hilang dari negara ini ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukan aktivitas seperti semula dan dapat membangun ibadah kami kembali di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Ya Tuhan, di sini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara yang ada di dunia ini, khususnya negara Indonesia. Tuhan, Engkau berkati pimpinan yang atas, presiden dan wakilnya, serta yang paling bawah, RT RW. Kiranya Engkau berkati sehingga mereka memiliki hikmat dalam mengatur negara ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga Engkau berkati situasi di negara kami yang banyak bencana dan juga penyakit-penyakit yang tidak kunjung usai ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati negara ini, semoga bisa kembali seperti semula dan semua dapat beraktivitas dengan lancar. Dan juga semoga negara ini bisa takut akan Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang sedang sakit. Kiranya Tuhan pulihkanlah mereka Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus melalui obat-obatan yang dikonsumsi ataupun dokter yang merawat, kiranya melalui itu semua Tuhan Yesus Engkau bisa memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan jamah Tuhan Yesus, Tuhan beri kekuatan, kiranya ada penyembuhan Tuhan Yesus Kristus di atas mereka Tuhan Yesus Kristus. Jauhkanlah kami semua dari segala macam sakit penyakit. Bagi kami semua Tuhan Yesus Kristus, berilah kami imun yang kebal, tubuh yang sehat Tuhan Yesus pada diri kami Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan kuatkanlah mereka Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai mereka Tuhan. Berilah mereka semua jalan keluar di atas pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan gandeng tangan mereka Tuhan Yesus Kristus, tuntun mereka terus. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kekuatan Tuhan Yesus agar semuanya dapat terlewati Tuhan Yesus. Kiranya semuanya bisa diakhiri dengan kabar sukacita Tuhan Yesus Kristus di atas pergumulan ini Tuhan Yesus Kristus. Bisa diakhiri dengan sukacita dan bersukaria Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Doa yang jauh dan sempurna ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin berdoa juga untuk keluarga kami ya Tuhan. Lindungi Tuhan satu persatu anggota keluarga kami dari macam mara bahaya dan celaka ya Tuhan. Lindungi mereka dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, kami tak lupa berdoa juga untuk saudara, teman tetangga kami yang mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, bukalah pintu mereka ya Tuhan untuk mendapat pekerjaan, karena kami tahu jalan-Mu yang terbaik untuk teman, saudara, tetangga kami yang mungkin belum mendapat pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah walaupun secara daring atau online ya Tuhan. Tuhan berkati, bimbing mereka dan berikanlah mereka kepandaian selalu supaya mereka dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru-guru mereka. Juga kami berdoa untuk teman-teman yang sedang di bangku perkuliahan ya Tuhan. Tuhan juga bimbing mereka, iringi selalu langkah mereka supaya mereka dapat lulus dengan hasil yang baik. Tuhan, doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami untuk mengumpulkan persembahan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati secara melimpah, dan ajarlah kami untuk bisa mempersembahkan yang terbaik dari berkat-Mu untuk kemajuan gereja-Mu, penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini. Tolong Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, agar mereka dijauhkan dari kecurangan, jauhkan mereka dari korupsi, supaya mereka bisa
memakai persembahan yang sudah terkumpul ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita pujikan KPJ 436 bait yang pertama saja, Gusti Nuntun. Mari Bapak Ibu, kita memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai Bapak Ibu. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih telah mengikuti ibadah blok 1 ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati.